Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Hidayat, NPM 10220087 dari Prodi Akuntansi S1. Video ini dibuat bertujuan untuk memenuhi nilai UTS mata kuliah Pendidikan Agama 1 tentang pemahaman materi Ma'rifatul Insan dari pertemuan kedua sampai dengan pertemuan ketujuh. Yang pertama yaitu Ta'rif al-Insan atau mengenal manusia. Asal penciptaan manusia mulai dari tanah, ruh, selanjutnya ada unsur manusia yaitu hati, akal, dan jasad. Kemudian ada tugas manusia atau amanah manusia di muka bumi ini. Di antaranya yang pertama adalah beribadah, menjadi hamba Allah. Yang kedua, menjadi khalifah di muka bumi ini. Dan yang terakhir ada balasan. Yang pertama, barang siapa yang melakukan kebajikan, maka akan memperoleh kebajikan pula, pahala yang lebih banyak, dan surga balasannya. Begitu pula sebaliknya, jika ingkar dan tidak mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan mendapatkan siksa dan neraka baginya. Yang kedua adalah hakikatul insan atau hakikat manusia. Hakikat manusia sebagai makhluk, manusia diciptakan atas dasar fitrah, berdasarkan fisik dan dalam keadaan bodoh dan juga dalam keadaan fakir. Manusia dimuliakan dengan ditiupkannya ruh serta diberikannya keistimewaan berupa akal, pikiran, dan alam semesta ditunjukkan untuk manusia. Manusia memiliki tugas yang harus diembannya dan memiliki tanggung jawab sebagai hamba Allah yang selalu beribadah, bukti tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi khalifah di muka bumi ini. Manusia yang diberi akal, apakah ia akan beriman sesuai dengan fitrahnya atau menjadi kafir yang menolak segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Orang beriman dan mematuhi akan mendapat balasan berupa surga. Begitupun sebaliknya, orang kafir atau orang yang menolak perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendapatkan balasan berupa neraka. Nauzubillah. Yang ketiga adalah taqatul insan atau potensi manusia. Dengan memahami ma'rifatul insan, tentunya ada bagian yang tidak terpisahkan tentang potensi manusia yang sangat besar yang diberikan dari Sang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya potensi yang diberikan itu sangat berperan bagi manusia dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin di muka bumi ini. Potensi yang diberikan itu berupa pendengaran, penglihatan, dan juga hati. Karena sejatinya potensi-potensi yang diberikan tersebut akan dipertanggungjawabkan di hadapannya. Apakah seseorang itu bakal amanah dalam menjalankan tugasnya ataupun khianat? Allah memberikan amanah kepada manusia, salah satunya untuk beribadah agar manusia dapat menjalankan amanah. Maka Allah memberikan dengan beberapa potensi tersebut. Dan yang keempat adalah nafsul insan atau nafsu manusia. Kemuliaan seorang hamba itu dapat dilihat dari cara ia mengendalikan nafsunya. Tingkatan nafsu manusia terbagi menjadi tiga, yaitu nafsu mutmainnah atau jiwa yang telah mendapatkan ketenangan. Yang kedua adalah nafsu lawamah atau jiwa yang tarik-menarik dengan al-hawa. Dan yang terakhir adalah nafsu amaroh atau jiwanya dikendalikan oleh al-hawa. Yang kelima adalah sifatul insan atau sifat manusia. Jiwa manusia diberikan dua jalan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama ada jalan benar atau takwa, dan yang kedua adalah jalan yang salah atau fujur. Jalan yang benar atau takwa artinya membersihkan jiwa. Definisi takwa atau membersihkan jiwa. Takwa dalam Al-Quran memiliki tiga makna, yaitu takut kepada Allah dan pengakuan superioritas Allah, bermakna taat dan beribadah dengan makna membersihkan diri dari noda dan dosa. Manusia yang dikelompokkan ke dalam orang yang mensucikan jiwa, yang pertama ada bersyukur, bersabar, berhati lemah lembut, kasih sayang, suka bertobat, bersikap lemah lembut, selalu bersikap jujur, terpercaya, dan memperoleh keberuntungan. Selanjutnya ada jalan yang salah atau fujur, yang artinya mengotori jiwa. Definisi fujur tersebut yaitu perbuatan buruk dan perilaku yang bertentangan dengan syariat, perbuatan menyalahi syariat ataupun kemanusiaan. Ketika jiwa-jiwa yang kotor saling membantu untuk meningkatkan keruhannya telah berkumpul,
maka melahirkan kemaksiatan yang serupa atau dalam bentuk tindakan dan perilaku yang lainnya, diantaranya memperturutkan sifat tergesa-gesa, berkeluh kesah, tidak mau berbuat baik, kufur, pendebat, membantah, dan zolim. Yang keenam adalah hakikatul al-ibadah atau hakikat ibadah. Hasil yang diperoleh takwa atau bisa disebut juga dengan hakikat ibadah. Yang pertama, ada perasaan atau sumber pelaksanaan ibadah meliputi merasakan banyaknya nikmat Allah. Kedua, merasakan keagungan Allah. Lalu selanjutnya ada ibadah yang dilakukan merupakan tujuan menghinakan diri, tujuan kecintaan, dan tujuan ketundukan. Kemudian yang terakhir dilakukan dengan penuh taat dan harap. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.